Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Bapak Yahweh, Beshem Yesua Masya Kodes Gileram Fight. Haleluya. Malam hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu, yaitu Mas Faris dari Shalom. anaknya Ibu Andin yang beberapa waktu lalu bersaksi di Gamal Channel. Nah, ini ada kelanjutannya ceritanya ini Bapak Ibu. Jadi ada kesinambungan antara kesaksian Bu Andin kemudian Mas Faris ini. Baik, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Kemudian kita akan kita harus Shema Israel dulu baru berdoa ya. Oke, mari kita Shema Israel. Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Faed Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Faed. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam Beshem Yesua Masya Kodes Gileram Fight. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa Yahweh. Kami ucap syukur buat berkat anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan, Kau curahkan bagi kami dari pagi hingga saat ini Bapa. Dan kembali kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberikan kesempatan yang sungguh luar biasa pada malam hari ini untuk kami dapat berjumpa kembali dalam Gamal Channel untuk menyaksikan kemuliaan dan kebesaran yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan untuk malam ini Bapa, kembali kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu yang berada di room ini dan yang menonton acara malam hari ini Bapa. Biarlah Engkau sendiri biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Bapa, menguasai setiap jaringan yang ada, sehingga setiap kesaksian yang menjadi kesaksian untuk kemuliaan-Mu Bapa boleh dinyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di channel ini, yang nonton channel ini juga Bapa. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Adonai Yesua Masya dan Ruach Kodes kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Faris. Luar biasa. Saya bersyukur nih kamu ada waktu untuk bisa bersaksi di Gamal Channel. Ya, haleluya. Haleluya. Akhirnya saya bisa menyempatkan, bisa punya waktu buat sharing sama teman-teman sini semua. Ya, cuman saya juga ada saran ya buat Faris. Kalau bisa ajak teman-teman untuk sering ini aktif di live stream seperti ini. Jadi biar semakin banyak anak muda yang tergerak hatinya untuk memberitakan Bapak Yahweh dan keselamatan Yesua Masya. Ya, baiklah Faris, silakan mungkin bisa perkenalkan diri dulu, kemudian dimulai kesaksiannya. Baik. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Immanuel Razan Faris Pramudia. Biasa dipanggil Faris, biasa dipanggil Ais. Saya adalah anak pertama dari
Ibu Andini yang sudah pernah kesaksian di Gamal Channel sebelumnya. Nah, saya di sini saya mau mengkomplitkan ya, mau bikin kesaksian itu makin lengkap. Jadi semakin memberkati dan semakin luar biasa. Nah, jadi saya cerita dulu ya background saya. Jadi saya dibesarkan oleh keluarga muslim yang keras, keluarga muslim yang kuat di Jakarta. Tepatnya di Jakarta Selatan ya. Di mana di sana cukup kental. Nah, saya di Jakarta itu cuma sebentar. Cuma 6 tahun aja. Nah, dari lahir sampai saya selesai TK. Nah, Suaranya begitu kurang keras, Faris. Ini kurang gambarnya masih keras. Oke. kotak-kotak ya. Nah, jadi pas saya selesai TK, kayak saya ingin mencari suasana baru ya, karena Jakarta saat itu sudah sangat suntuk. Nah, jadi kakek saya memutuskan untuk sekeluarga pindah ke Bogor, di mana Bogor itu waktu itu masih adem ya, masih sejuk. Nah, di Bogor ini saya mulai bersekolah dan saya disekolahkan di SD Islam. Nah, sepanjang saya bersekolah di SD ini, saya tidak merasakan kedekatan, tidak merasakan bersatu dengan si A ini yang saya dulu sembah. Jadi setiap ada tugas-tugas seperti tes membaca Al-Quran, tes membaca hadis, tes azan, qomat, saya selalu seperti ingin menghindar karena saya tidak suka. Entah kenapa, saya rasa Bapak Yahweh itu udah booking saya dari dulu. Ini nih anakku nih, jangan biarin dia terkontaminasi. Nah, lanjut pendidikan di SMP. Sama halnya, malah semakin parah. Saya bisanya sampai kabur kalau mau disuruh tes. Saya kabur dari kelas, saya keluar dari kelas. Nah, akhirnya pada saat kelas 9 itu, kelas 8, kelas 2 SMP, ibu saya bekerja ke Hong Kong menjadi penjaga anjing kurang lebih setahun. Di saat ibu saya menghadapi pekerjaan di sana, dia mengenal Bapak Yahweh melalui temannya. Dia semakin mencari tahu dan memang pada saat itu dia mengalami cobaan. Dia ditipu dan akhirnya dia dikatakan menantang Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kalau kamu ini memang benar, cobalah buktikan gitu. Buktikanlah kekuasaanmu. Dan benar, ibu saya dapat berangkat bekerja di Hong Kong. Nah, selama di Hong Kong memang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena di sana kondisi sedang chaos ya, sedang ada konflik dengan Vietnam kalau nggak salah. Nah, ibu saya pulang dan menetapkan diri bahwa ia murtad. Dan sebagai keluarga, seluruh keluarga pastinya tidak terima karena Muslim kan, dan Muslim biasanya punya anggapan bahwa jika satu murtad, seluruh keluarga akan masuk neraka. Nah, jadi ibu saya kasarnya diusir dari Bogor untuk ia dikirim oleh Bapak Yahweh ke Magelang untuk semakin mendalami imannya yang baru ini. Dia bawa adik saya yang masih umur 3,5 tahun, ke Magelang, naik bis, cuman berdua aja. Nah, selama ibu saya di Magelang, saya tidak pernah ada komunikasi yang baik dengan ibu saya karena saya didoktrin oleh keluarga saya bahwa ibu saya tuh jelek, dia murtad pokoknya. Nah, akhirnya setelah kelas 9, di mana saya itu nggak dapat sekolah di sana karena zonasinya
sistem zonasinya sangat menyulitkan. Jadi saya nggak dapat sekolah negeri dan mau daftar sekolah swasta sangat mahal di Bogor. Lalu bulan Juni 2020, ibu saya dan adik saya menjemput saya ke Bogor, jemput, dan saya disekolahkan di SMA Kristen swasta di Magelang. Nah, di bulan-bulan pertama saya di Magelang, saya masih membangkang. Saya mencoba untuk sholat, walaupun sholat itu bagi saya waktu itu, pada saat itu cuma sebagai formalitas, terutama sholat Jumat karena lelaki kan dikatakan wajib ya. Nah, saya cuma sebagai formalitas. Akhirnya begitu sekolah saya waktu itu kena pandemi, saya sama sekali nggak ngapa-ngapain. Saya sama sekali nggak punya aktivitas. Akhirnya saya di rumah cuma main HP aja. Nah, tiba saatnya ibu saya ngajak ke Hilat Alefto Magelang. Nah, di sana saya ada rasa bingung nih. Saya kira ibu saya tuh Kristen pada umumnya, yang manggilnya A, Y. Nah, saya kira gitu. Nah, ini siapa? Siapa Yahweh? Siapa Yeshua? Nah, ibu saya ceritain. Ternyata Yahweh dan Yeshua itu adalah nama yang sesungguhnya, nama yang belum diubah-ubah, nama yang masih asli, yang sebenarnya. Nah, saya datang. Nah, pertama kali datang tuh saya benar-benar sinis, saya benar-benar tidak suka karena kalau selama di Muslim itu punya anggapan bahwa Yahudi itu jahat, Yahudi itu jelek, karena selalu disangkutkan dengan perang saat ini, Palestina dengan Israel. Nah, saya benar-benar kayak, kok begini, gitu. Saya kaget, jujur. Nah, tapi saya tetap penasaran, jadi setiap hari ibu saya ajak saya ikut ibadah, ya saya ikut. Walaupun saya cuman tepuk tangan aja, gitu, nggak ada, belum dapat, gitu. Nah, datanglah bulan Desember akhir. Nah, di situ ada satu khotbah Papi Lukas yang benar-benar bikin saya membuka hati untuk apakah benar Bapak Yahweh itu benar. Gitu. Mungkin waktu itu khotbahnya bukan khotbah yang saat itu ditayangkan, tapi mungkin khotbah yang sebelumnya, khotbah di bulan-bulan sebelumnya. Jadi saya menggali. Di situ dikatakan bahwa ini, jadi ada benar-benar pendapat yang sangat berbeda dengan keyakinan saya sebelumnya. Kalau di keyakinan saya sebelumnya, pas kalau berdoa bunyinya semoga, insya Allah, semoga. Nah, di iman Bapak Yahweh ini, di iman yang sekarang saya percaya ini, kalau berdoa itu kita yakin bahwa kita sudah mendapatkan. Amin. Sifat kata sudah itu sudah lebih positif, lebih baik, dan pasti mendapatkannya. Dan itu kayak, oh benar juga ya. Kenapa selama ini aku kayak suka pesimis kalau punya keinginan? Karena dari doaku sendiri, bunyinya selalu semoga, kiranya. Nah, makanya ketika aku menghadapi suatu masalah, suatu pencobaan, aku selalu pesimis. Aku kok, susah nih kayaknya nih, nggak bisa lah. Ya semoga bisa aja deh gitu. Jadinya begitu. Nah, akhirnya bulan Januari, Februari, aku juga mencoba membuka diri lagi. Aku ikut komunitas sel yang waktu itu dipimpin sama Mbak Welly. Nah, di situ lebih detail yang dibahas dan lebih lebih manusiawi, jadi lebih gampang dicerna sama anak-anak muda, karena memang kalau misalnya Mbak Welly ini memang diperuntukkan untuk anak-anak muda. Nah,
Lalu setelah Komsel aku juga membuka diri untuk ikut Youth Aleftau. Di sana lebih detail lagi, bahkan lebih dalam lagi, karena memang benar-benar targetnya mengakar ke Ibrani. Nah, di situ aku udah nggak bisa berkata kalau wah, Ibrani itu ternyata nggak jelek ya, ternyata Ibrani itu bagus gitu loh. Akarnya memang dari sini, karena selama di keyakinan yang sebelumnya ini kebanyakan nabi-nabi itu juga orang Bani Israel, ya kan? Nah, berarti salah ini aja, salah selama ini tuh cuman kayak copy, paste, tambahin dikit di ujungnya, udah gitu aja kalau di Islam itu. Jadi jiplak. Nah, lalu semakin hari semakin percaya. Nah, datanglah bulan Mei di mana ini titik di mana aku tuh bingung. Kalau aku memang sudah benar-benar percaya Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh itu tuh memang luar biasa. Aku sudah merasakan kasihnya sepanjang dari di Magelang sampai bulan Mei itu. Nah, tapi kalau orang-orang tahu, kalau keluarga aku tahu di Bogor, kalau aku pindah ikut sama ibu, gimana aku ke depannya, aku pikir begitu. Nah, aku coba diskusi sama ibu. Aku memang punya pendapat, punya isi hati kalau aku tuh pengen sholat lagi biar nggak malu, biar nggak diomongin, biar nggak dibenci sama keluarga deh, pokoknya nggak dijauhin. Nah, aku diskusi dan ibuku bilang gini, Riz, jadi keyakinan itu pribadi lepas pribadi. Jadi apa yang kamu temukan nyaman, apa yang buat kamu lebih baik, yang benar gitu. Dan kalau kamu merasanya benar di sini, kamu nyaman di kehilat ini, nyaman bersama Bapak Yahweh, ya udah digaskan aja gitu loh. Jadi ya udah, aku menyatakan untuk aku baptis. Aku tidak jadi puasa, aku tidak jadi sholat lagi. Nah, akhirnya setelah baptis itu, aku memutuskan untuk aku ikut pelayanan di multimedia. Awal mulanya aku bisa melayani di multimedia ini karena di Komselnya Mbak Welly pernah dibuat suatu kuesioner. Jadi misalkan kalian ikut pelayanan, kalian ingin melayani di bidang apa? Nah, aku memang sejak SMP punya minat di bidang multimedia, fotografi, perfilman dan lain-lain. Aku punya minat. Nah, ya udah, aku melayani di LCD pertamanya. Jadi aku baptis itu hari Minggu pagi tanggal 16 Mei 2021. Dan hari Sabat selanjutnya aku sudah melayani di Kehilat sebagai LCD. Nah, dari disitulah aku semakin dipakai sama Bapak Yahweh dan aku semakin yakin. Imanku semakin kuat sampai hari ini. Aku bukan cuma melayani di multimedia saja. Aku melayani di WF Singer, melayani di banyak bidang deh. Sampai kadang aku tuh merasa keseharianku tuh di Kehilat doang gitu. Bikin apa, ngedit apa, selalunya gitu. Nah, Ya, luar biasa. haleluya. Masih ada yang mau dilanjutkan, Faris? Mungkin dari yang ini. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan, gini aja Faris, saya mau tanya dulu nih Faris ya. Apa yang membuat Faris menjadi yakin dan benar bahwa nama Yahweh itu adalah nama Tuhan yang sesungguhnya? Karena ini. Ya silakan. Jadi aku melihatnya tuh ibuku yang dikatakan waktu itu terpuruk lah di ujung tanduk begitu dia masih Muslim ya, 2018 itu di ujung tanduk. Nah, semenjak dia percaya Bapak Yahweh, dia dimampukan. Kalau ibuku dimampukan, apalagi aku pikir gitu. Amin. Apalagi aku, haleluya. Dan ternyata aku memang dimampukan, sangat dimampukan hingga hari ini dapat bisa bertahan.
luar biasa ini. Saya juga melihat figur Mama Faris ini kan orangnya humble ya, jadi tidak mudah mengeluh. Kalau ketemu selalu senyum gitu. Beda ya, beda. Saya ngelihat beda memang. Auranya pun berbeda. Saya tuh sebenarnya kenapa sih kok saya undang Faris? Kalau saya undang Faris itu sebenarnya karena ada satu momen di mana setelah Faris memutuskan menerima Bapak Yahweh sebagai Tuhan, Faris ini mendapatkan semacam keraguan gitu loh ya. Ya. Itu atas dasar apa Faris kok ragu? Itu kenapa Faris? Ragu saat aku ingin sholat lagi? Iya, iya. Ya itu karena aku tidak punya keraguan yang karena meragukan Bapak Yahweh, tapi raguku hanya karena aku tidak ingin dihakimi oleh keluargaku aja. Oh, itu jadi remku cuma itu. oh ya ya ya. Jadi Faris istilahnya kuat banget. Khawatir dijauhi, dibenci gitu ya. Iya. Iya. Remku cuma di situ aja. Dan remnya udah aku blongin. Ya, luar biasa pergumulannya ya. Tapi ya, pergumulannya ini luar biasa. Tapi ya ini ya, saya lihat dari kesaksian Faris ini akan sangat berguna buat Bapak Ibu Saudara yang takut dijauhi, takut ditinggal teman. Ini ada adik Faris yang menyaksikan kesaksian ini luar biasa, bahkan dari kepercayaan seberang, bukan dari sesama yang imannya berasal dari Israel ya. Luar biasa sekali. Nah, saya mengenal Faris itu bukan karena satu kehilat ya, Faris ya. Saya mengenal Faris itu justru karena Faris waktu pertama kali dia menyaksikan kemuliaan Bapak Yahweh itu dari ini Faris, dari kesaksian Faris yang melakukan loa ya. Nah, boleh cerita Faris tentang loa yang dilakukan Faris ini? Boleh. Ya, silahkan. Jadi 6 bulan berlalu setelah aku baptis, Mei 2021, Mei sampai November. Nah, November ini aku sudah merambah ke live streaming multimedia di Aleftau. Nah, aku tuh setiap ke Hilat selalu jalan kaki. Memang dekat, tapi cukup memakan waktu. Ada sekitar 20 menitan, 15 menitan tergantung jalannya ya. Nah, waktu itu aku harinya ke Hilat, setiap harinya ke sekolah, aku minjem sepeda temanku. Minjem sepeda. Dipinjemin sepeda berbulan-bulan memang untuk aku pakai. Jadi temanku ini memang udah pakai aja nggak apa-apa. Aku nggak pakai kok, kamu pakai aja buat tiap hari sekolah nggak apa-apa. Nah, balikinnya kalau udah lulus aja, dia bilang gitu. Nah ya udah, aku pakai tiap hari. Nah, masalahnya tetap aja kan, ini sepeda bukan sepeda aku, sepeda ini sepeda orang. Nah, kalau misalkan rusak, kalau misalkan apa kan aku tuh ya nggak enak gitu kan, karena tiap hari dipakai. Sekolah, ke Hilat itu sering banget. Nah, aku ada keinginan untuk pengen punya sepeda. Nah, waktu itu di Hilat Aleftau ada semacam undian ya, tiap bulan ada undian untuk dapat sepeda gratis. Nah, aku dimasukkan ke dalam list itu karena aku dianggap sudah rajin, sudah setia melayani. Aku dimasukkan ke dalam list dan beberapa bulan berlalu aku tuh belum dapat. Sampailah bulan November masih nggak dapat juga. Akhirnya aku sedikit mengeluh lah ke ibuku, karena kok udah lama banget nih nggak dapat gitu, kapan dapatnya?
Udah mengharapkan ya padahal ya. Mengharapkan, udah mengharapkan. Nah, Bu, aku nggak dapat sepeda lagi, Bu. Terus ibuku bilang, Faris, kamu nggak dapat sepeda hari ini, tapi besok kamu dapat motor. Amin sebesar-besarnya. Luar biasa. Pas aku tidur, emang aku bawa dalam doaku, ya Bapak Yahweh, aku bersyukur aku sudah mendapatkan motor. Amin. Dan dimana saat itu aku spesifik punya keinginan, aku tuh fans motor klasik ya, jadi aku pengen Honda Supra. Nah, 3 hari kemudian, pas banget mau berangkat sekolah hari Senin, datanglah Pak Yakobus Nyoto bawa motor ke rumah. Nah, saya bingung dong. Saya dan ibu saya bingung. Nah, kenapa Pak pagi-pagi ini buat kamu? Isinya di jok langsung. Wah, luar biasa. Haleluya. Benar-benar perkataan kita tuh pasti dinyatakan sama Bapak Yahweh. Kan Amin. apa yang kita nggak katain pun, apa yang kita bahkan yang kita nggak pikirin bisa sama Bapak Yahweh dinyatakan. Haleluya. Nah, sampai hari ini, haleluya, motornya sehat, motornya bagus, selalu saya pakai buat ke kilat, buat kemana aja. Pokoknya motor ini memang diperuntukkan untuk pelayanan. Haleluya. Haleluya. Ya. Mungkin dari apa yang Faris alami selama ini ternyata terbayar ya. Artinya berani ambil sikap bahwa ini loh Tuhan yang benar. Jadi nggak peduli lagi mau orang mau ngomong apa, istilahnya kalau papi ngajarin itu kan EGP ya. Yang penting Tuhan itu ya Bapak Yahweh, nggak ada yang lain. Yes. Jadi biarlah semua kesaksian Faris malam hari ini juga didengar, terutama kepada para pendeta, para gembala yang tidak berani menyampaikan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah Yahweh dan Juru Selamat. Haleluya. Nama sebenarnya adalah Yesua. Ini malam ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa apa yang dialami Faris itu jauh lebih dahsyat ketimbang nama-nama yang Bapak pendeta atau gembala yang selama ini ajarkan, yang mengacu kepada Yunani ya. Lalu kalau Faris sendiri, menurut pandangan Faris, setelah Faris mendengarkan khotbah-khotbahnya Papi Lukas, tentu juga Faris juga ada kan mendengarkan khotbah dari gembala-gembala lain. Itu kalau menurut Faris gimana? Apa yang Faris rasakan? Jadi kita bicaranya setelah Faris menerima Bapak Yahweh ya. Otomatis kan Faris juga mendengar tentang ada pendeta Kristen yang berkhotbah atau kan di YouTube banyak ya banyak video-video tentang pengajaran. Gimana? Apa yang dirasakan Faris saat ini selama ini? Jadi kalau yang kulihat ya perbandingannya antara Papi Lukas dan gembala-gembala yang lain yang pada umumnya, Papi Lukas itu dalam berkhotbah energinya beda. Energinya beda kenapa? Karena selain dia selalu kata-katanya positif, selalu kata-katanya itu membangun. Nah, mulai dari berdoa dari awal aja udah positif kata-katanya. Nah, kalau gembala lain kan dalam berdoa kan semoga, selalu semoga kita gitu. Nah, berarti poinnya ya? Bencilah kata semoga. Kata semoga. Harus sudah. Oke. Ya, Bapak Ibu, luar biasa sekali kesaksian Faris. Faris ini saat ini tinggal di Magelang. Ya. Ini kalau saya secara pribadi itu mengamati
walaupun saya tidak terlalu setiap hari ketemu Faris, tetapi saya mengamati. Jadi orang tuh suka mengamati. Faris ini tinggalnya di Magelang, pelayanan di Magelang iya, di Jogja iya, Bapak Ibu. Iya. Jadi setiap Jumat malam itu selalu ke Jogja untuk melayani jemaat KPI Yogyakarta, Alefto Yogyakarta. Luar biasa. Mungkin ada yang mau disaksikan lagi, ada kesaksian lain lagi, Faris? Ya, kalau disaksikan sih banyak banget yang Banyak ya. intinya panjang aku percaya sama Bapak Yahweh, benar-benar semuanya dimampukan. Contohnya gini, nah selama aku di kepercayaan dunia ya, aku untuk bisa ngomong di depan banyak orang, ngomong di depan kamera, untuk bisa nyanyi, itu aku hampir nggak pernah karena nggak mau. Bukan karena nggak bisa, nggak mau. Tuh. Nah, dengan Bapak Yahweh, aku diberi tenaga, aku diberi semacam dicas. Nih, kamu punya tenaga untuk kamu bisa majuan, ngomong, gitu. Nyanyi. Gitu. Luar biasa, pelayanannya luar biasa ya. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Faris. Baiklah, oke. Mungkin dari teman-teman, Shalom Bu Mindo, Shalom Pak Desmond, dan Shalom Ibu Betty Manro yang ada di room. Silahkan open cam. Ada yang mau ditanyakan kepada adik Faris? Shalom Bu Mindo, Pak Desmond, ya. Shalom Pak. Shalom Faris, shalom Pak Robi. Shalom Pak Desmond. Sorry aku nggak on cam ya. Ya, boleh. Pak, ya baik. Ini Pak Desmond ya. Iya, Faris hebat banget loh. Ini bersyukur banget ya kamu di usia muda kamu bisa melayani. Itu aku pengen banget loh bisa kayak kamu. Maksudnya bisa melayani di KPI gitu ya. Mau ambil bagian untuk pelayanan itu dekat loh itu Faris bisa ambil bagian lagi di masa-masa yang kalau aku bilang ini injury time ya. Masa-masa setelah COVID adalah masa-masa injury time di mana ya sesuai dengan nubuatan dan memang yang selama ini Pak Robi selalu sampaikan gitu ya, zaman-zaman udah masa mau rapture dan lain-lain ini bersyukur banget lah kamu bisa bagian di situ gitu ya. Jadi teruskan lanjutkan terus masih muda. Faris by the way umur berapa ya? Aku umur 18 Pak. Udah punya pacar belum? Aduh, nanti cari pacaran di situ ya, di KPI ya. Haleluya. Ganteng pasti nanti dapatnya yang cakep juga tuh Pak Robi tuh. Ya Pak Robi ya. Ya, betul. Pasti yang selevel lah ya. harus yang mantap. Iya. Paling aku gitu dulu ya Faris ya, keren banget. Sukses terus. Bapak Yahweh memberkati ya. Bapak Yahweh berkati Pak Desmond. Iya, ini Pak Desmond ini belum pernah jumpa Faris ini. Kalau lihat Faris secara langsung, wah ini badannya tinggi, keker, gagah, idaman para wanita. Mantap sekali itu dia. Pak Desmond dari mana kalau boleh tahu? Aku di Jakarta, Faris. Oh, Jakarta, iya. Ya. Aku tuh di Jakartanya tuh di Kebayoran Lama, Permata Hijau. Permata Hijau, itu itu daerahnya tuh. Daerah mahal itu. Iya. Aku di Jakarta Timur, Faris, di pinggir. Oh iya, luar biasa. Ya, Faris ini cucunya ini Pak Desmond, artis komedi yang. Iya, tahu. Ya, tahu kan? Nah itu. Tahu. Aku waktu itu dengar maminya Faris. Aku nggak asing itu karena suaranya tuh pasti aku selalu dengar tuh kalau di pengumuman. Shalom. Iya. Iya kan? Nah, yang suaranya ibuku, yang edit aku. Wes mantap. Itu memang. Haleluya. Haleluya banget, jadi satu kesatuan tuh ya. Iya. Mantap. Si Faris.
Ini sinyalnya buruk teman-teman, mohon maaf. Riz, Pak ya. by the way, yang waktu Ya. kesaksian kamu yang masalah kamu dapat motor, itu kan Bapak kan kasih benar-benar exact sesuai apa yang kita inginkan ya. Itu Iya. dahsyat banget sih. Aku Dahsyat, pun juga luar sering biasa. ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Nah, menyakitkan teman-teman nggak nih yang pasti bakalan nonton di setelah live streaming gitu ya. Boleh nggak kamu jelasin lagi lebih detail pada saat Pak Yakub datang ke rumah, terus Pak Yakub kasih tahu seperti itu, terus apa yang kamu, gimana reaksi kamu, terus pasti kan kamu akan bilang dalam rangka apa ya Pak, yang kayak gitu kan pasti ada ya yang ngerasa yang kayak gitu. Boleh diceritain lebih detail lagi nggak? Iya. Nah, jadi gini. Pak Yakobus itu datang pagi itu memang benar-benar dia ingin menanggalkan motor ini gitu loh. Karena mungkin dia rasa sudah cukup kali ya. Nah, entah motivasinya sampai hari ini saya kurang mengerti, tapi yang kutangkap itu dia mengerti perjuanganku, dia paham apa yang terjadi gitu, dan ia pengen berkatin aku gitu. Dan haleluya, nggak lama setelah dia berkatin aku dengan motor itu, dia diberkati dengan motor yang lebih baik lagi gitu. Amin. Nggak lama setelah itu. Amin. Ya. Haleluya. Ini rasa penasaran Pak Desmond nanti akan terjawab dengan kesaksian dari Pak Yakub sendiri, Pak. Habis Faris memberikan kesaksian, saya undang Pak Yakub Nyoto untuk bersaksi di sini. Apa yang membuat Pak Yakub ini kok tahu-tahu memberikan motor semata wayangnya ke Faris? Padahal logikanya Pak Yakub hanya punya motor satu ya, Faris ya? Iya, ya, motor dan sepeda. Nah, itu. Ini kan tindakannya. Iya, luar biasa ini. Makanya saya buat satu paket khusus ini. Jadi untuk Gamal ini kita dapat anugerah kesaksian dari orang-orang hebat. Bu Andin, Faris, dan Pak Nyoto. Ya, kita tunggu besok kesaksian dari Pak Yakub sendiri. Luar biasa. Pak Desmond lagi di kantor Pak ini. Gimana? Welcome Pak. Wis jalan Pak. Oh, wis jalan. Iya. Tapi belum nyampe rumah ini Pak ya. Pak, masih OTW. Oh, masih OTW. Makanya nggak berani open cam. Susah megangnya Pak. Betul. Bahaya, lagi nyetir bahaya. Iya. Luar biasa. Lanjut Faris. Baik, terima kasih Pak Desmond. Bapak Yawi memberkati. Bapak Yawi memberkati. Oke, shalom Bu Mindo, shalom. Ini Bu Mindo ini masuk tapi jarang keluar ini. Halo, shalom. Shalom. Haleluya. Open cam dong Bu. Sepi nih, kita cuman berdua. Saya tadi nggak begitu jelas kesaksian Mas Faris ya. Cuman tapi tadi terakhir saya gitu dahsyat ada anak muda yang mau melayani gitu. Saya ingin tanya nih sama Mas Farisnya, itu kenapa bisa ada tergerak begitu, dan motivasi setelah mengenal Bapa Yahweh itu bagaimana kelanjutannya? Apa ya cita-citanya atau keinginannya gitu? Yang saya tanyakan itu. Cita-citaku ya semenjak aku percaya sama Bapak Yahweh ini ya, cita-citaku itu pengen menyenangkan Bapak Yahweh dalam bentuk apa yang aku bisa. Aku bisa multimedia, ya udah aku senangin Bapak Yahweh dengan multimedia. Nah, kalau bicara pekerjaan itu aku pengen, intinya aku pengen jadi berkat bagi orang lain gitu. Aku bisa memberkati orang lain gitu. Yang pasti terus yang pasti jadi orang kaya ya Faris. Udah kaya ya. Terus begini, tidak mudah ya kita mengerti nama yang benar gitu loh. Bagaimana cara Mas Ari untuk bisa membawa anak-anak muda
seperti Mas Aris untuk mengikuti begitu? Ada nggak langkah-langkah atau pemikiran yang ingin dicapai gitu loh? Jadi gini, aku kan tergabung dalam Aleph Tau Youth ya. Jadi komunitas anak muda di Aleph Tau Youth Malang. Nah, jadi kita ini kadang sering turun, kita ajak teman-teman kita yang belum kenal bahwa Yahweh atau maupun yang udah kenal tapi jarang hadir, jadi kita kunjungi ke rumahnya langsung, kita ajak, kita tarik gitu loh. Iya. Kalaupun perdebatan, bagaimana cara solusinya kalau menurut Mas Aris? Kalau perdebatan ya gimana ya, buat itu ujungnya nggak bakal bikin ada pihak yang diuntungkan gitu loh. Jadi kita bakal tetap keras kepala. Kalau misalkan orang itu keras kepala, ya keras kepala lah gitu. Jadi kita nggak bisa debat, kita bisanya cuma kita mencoba ngajak, kita kasih tahu, cukup gitu. Oh begitu. Iya. Terus ngomong-ngomong, Mas Haris ini udah punya pasangan belum nih? Calon-calon gitu, bagaimana? Lagi di filter, Bu. Lagi disaring ya. Kalau misalnya dapat pasangan juga dia bisa menerima nggak seperti Mas Haris ini? Itu juga harus ditanyakan. Iya, dia harus percaya sama Bapak Yahweh. Ya. Pokoknya jangan karena aku dia ingin ikut Bapak Yahweh, harus percaya Bapak Yahweh dulu baru ikut aku gitu loh. Karena kalau misalkan manusia percaya sama Tuhan karena ingin dekat sama orang, ya motivasinya jelek gitu. Ya. Betul, masuk akal juga sih. Masuk akal. Iya, Mas Riz. Iya, sama-sama. Luar biasa. Ini kayaknya kalau kita live, kalau jam 7 selalu begini ya, nggak ada yang bisa masuk. Kayaknya jam 8 malam baru bisa. Karena memang jam-jam segini ini, kalau kita mulai jam 7. Ya, tapi kalau kalau kita agak jam 8 gitu, mereka sudah makan, pulang kerja, udah nyantai, baru bisa live. Cuman memang saya atur waktu di jam 7 malam itu supaya yang ada di wilayah Indonesia Tengah itu tidak kemalaman gitu, Faris. Iya. Ya. Dan kebanyakan memang teman-teman semua nonton, kalau sudah selesai tetap ditonton. Luar biasa. Mas Robi, apa tuh Bang, kalau yang kemarin itu maaf ya, saya keluar, saya nggak dapat sama sekali sinyal. Putus-putus, saya nggak dengar apa yang Bang Robi ngomong gitu. Jadi saya kemarin langsung keluar gitu loh. Oh iya, Bung Indo. Kan? Yang kemarin? Yang kemarin parah, bener-bener parah. Ini aja putus lagi nih. Ya, hari ini sudah 2 kali putus. Tapi puji Bapak Yahweh, setelah kesaksian Mas Faris baru putus. Jadi di awal sampai kesaksian selesai tadi bagus, terus putus waktu Pak Desmond bertanya, lalu saya sambungkan lagi, nyambung, lalu putus lagi. Ini sekarang putus lagi sudah. Ini kalau saya sambungkan pasti putus lagi. Kasusnya seperti kemarin. Kemarin itu panjang sekali, sampai berapa kali putus itu. Itu kemarin ibunya Mas Faris bukan? Apa Gemat tadi? Iya, betul. Beda. Itu ibunya Faris. Oh gitu. Iya. Saya nggak. Itu nggak ada ulangan yang kemarin ya, Bang? Nanti mau saya upload ulang, Bu. Mau saya upload ulang yang ini, yang komplitnya. Kan kita ada recordnya. Kan ini saya selalu rekam. Iya, saya kepengen dengar gitu loh. Kemarin, aduh nyesel banget kenapa nggak bisa masuk gitu. Iya. Saya nggak dengar apa-apa, putus-putus. Sampai saya pikir saya punya HP speakernya yang mati, sampai saya bikin ini kenceng nggak bisa, saya pakai speaker tambahan yang kecil itu. Saya pikir apa saya punya HP yang rusak. Hanya ganti HP juga untuk ini,
apa ganti speaker juga nggak dapat. Lah aku keluar lah, aku pikir gitu nggak dapat sama sekali suaranya. Ya memang kemarin sinyalnya Bu, tidak cuma dari tempat Bumindo, tempat saya juga sama. Jadi memang semua ini. Oh iya, saya mau tanya lagi, Mas Haris itu umurnya berapa Kak? 18 Bu, Wow, serius masih 18 ya? masih 18. Berapa saudara? 2 bersaudara. Yang satu lagi umur 7. Oh, yang dulu pernah kesaksian juga ya, Bang Robi ya? Yang kecil ya? Oh belum, Yang belum, kecil belum, belum kesaksian. Oh, beda ya? belum. Yang kecil masih nganu kok, masih umur 7 tahun, masih suka main-main gitu. Tapi pinter anaknya pinter. Ya kalau ibadah duduk di depan diem gitu. Mamanya pelayanan, kakaknya pelayanan, dia sendirian duduk di depan diem aja. Kalau Ini diajak satu main baru dia pelayanan jalan. satu pelayanan sama Bang Robi apa Pak Lukas? Nah, kalau Faris ini pelayanan di Kehilat di tempat Papi, saya itu tidak pelayanan Bumindo. Saya hanya jemaat yang bisanya cuma datang manasin kursi Kehilat. Enggak, saya pikir maksudnya Mas Harisnya tinggal di gitu atau tidak di Magelang gitu maksud saya. Tinggalnya di Magelang Bu. Oh, Magelang. Oke. Berarti Haleluya. apa nih ya Kak? Apa sih? Nah ini aku sedang berjuang, berdoa, berusaha untuk aku dapat bisa melanjutkan di kuliah. Amin. Aku baru lulus SMA. Amin, amin. Haleluya, amin. Oh, baru lulus SMA tahun ini. Baru lulus SMA, iya. Oh. Ikut tuh aja kartu Indonesia Pintar kayak anak saya, Mas Haris. Iya. Daftar Udah online. usahakan. Iya. Mudah-mudahan lolos ya. Terus, Pasti lolos UN. ya. Haleluya. Rencana mau ambil di mana Faris? UGM. Aku mau di Magelang aja Om, di Universitas Tidar. Oh, di Untit supaya bisa pelayanan Iya, ya. Untit aja. Iya. Ya, luar biasa. Misalkan ke Jogja pun, aku pilihannya ke UT Om. Buka. UT, Mau UK. ambil terbuka. apa? Kalau Jurusan terbuka apa? kan bisa daring kan. Oh iya ya. Heeh. Ya, Gimana, Bu? Bapak ya, we. Mau ambil jurusan apa Mas ini? Ilmu komunikasi. Oh, bagus. Iya. Iya. Wah, bagus itu ilmu komunikasi. Berarti nggak salah saya undang Faris untuk masuk di live stream ya. Iya, haleluya. Berarti Itu berhubungan Faris, dengan kesukaan Mas Faris tadi itu. Iya, kerjaannya. benar. Berhubungan sekali itu, keren. ah, Mas bisa, Iya, IT benar. bisa, IT, itu kan bagus tuh. Iya, pertelevisian, periklanan. iya. Anak saya Aku dulu soalnya ada darah pertelevisian kan dari kakungku. Oh, bagus deh. Bisa jadi reporter juga. Bisa. Luas itu bidang ininya komunikasinya. nah harusnya yuk Iya. dibuatin channel sendiri Faris. Oh Buat ya. channel, ya kita saling kolaborasi. Kan selama ini Juga Gamal ada ini ada live bareng dengan pelayanan menorah Pak Yosep Roy. Pak Yosep Roy, ya. Kemudian ada channel Adi Sahabatku. Kemudian ada channel namanya. Jadi kita Channel. sama-sama nih. Tapi kalau Iya. menurut saya bagusnya Mas Haris itu cenderung untuk anak muda kalau menurut aku. Betul, Jadi ya bisa memang menjangkau itu. anak muda gitu. Ya harus. Muda. Jadi memang harus kolaborasi Bu Mindo. Iya. Iya. Bagus tuh kalau misalnya bisa ini berhasil.
Ya, Soalnya kita kan, kalau menurut saya kita kan lagi bertumbuh ya, berkembang, mengenal Bapak Yahweh dengan benar ini, jadi belum banyak yang banyak gitu loh, maksudnya jadi kita lagi bertumbuh terus gitu, tapi mudah-mudahan tetap jadi besar gitu loh. Nah cuman ya itu, untuk membuat menjadi besar kita harus pelan-pelan bekerjanya kan, kalau menurut aku kita harus sekitar gitu loh. Ya kayak saya juga dalam sekitar kehidupan sehari-hari ya, saya sudah mulai bicara sedikit-sedikit, menjangkau mereka gitu, walaupun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya responnya sih ya begitu, itu kamu, dia bilang itu, sama aja. Responnya begitu-begitu. Jadi tapi tetap saya selalu bicara tentang Bapak Yahweh, cerita tentang benar. Akhirnya mereka sering bilang, bagaimana dengan kabar Bapak Yahwehmu gitu. Intinya Berarti Bu, kalau misalkan di hakim gitu ya, udah pakai jurusnya papi aja, EGP. Emang Nah, gue peduli, ya kan? kalau saya nggak mau begitu. Saya Nggak mau berusaha begitu. untuk menanamkan mereka bahwa saya nggak lepas dari kata-kata Bapak Yahweh gitu loh. Jadi mereka kadang-kadang itu seperti itu. Kalau tumben hari ini nggak cerita tentang Bapak Yahweh, berarti kan walaupun ledekan-ledekan itu ibu-ibu itu, tapi tetap kan mereka berarti udah terpatri di otaknya bahwa Iya, saya nggak lepas dari kata-kata itu gitu loh. Jadi iya. saya sudah mulai terkenal ibu-ibu di sini, sekalipun itu agamanya Muslim atau agamanya Kristen, tetap saya selalu ngomongin begitu gitu. Saya nggak peduli lagi gitu. Halo, apa kabar? Bapak Yahweh memberkati, aku selalu gitu kan. Jadi cerita begini-begini, ya lo tentang Bapak Yahweh gini. Jadi mereka ngerti gitu. Oh, ini dia nggak lepas bahasa kata Bapak Yahweh. Jadi sekali saya sebagai ibu-ibu ngerumpi di sekitar, sekali saya nggak ngomong, mereka justru yang mengingatkan, tumben kamu nggak cerita tentang Bapak Yahweh gitu. Berarti kan mereka kangen kan, kayak gitu. Jadi saya mendobrak itu dalam arti biarin deh saya ngomong begitu gitu. Jadi mereka jadi ada, oh ini ibu ini dengan kata-kata itu nggak pernah lepas, ya biarin aja gitu. Jadi kebiasaan gitu. Jadi saya bilang, oke, kita bisa ya sampai bisa ketemu ya udah, selamat sore siang gitu kan, selamat tidur, Bapak Yahweh memberkati ya. Nah itu selalu ada kata-kata itu. Maka kadang-kadang satu dua orang, iya Bapak Yahweh juga memberkatimu katanya. Padahal itu mungkin hanya ngikut-ngikut, tapi bagi saya ya dobrakan gitu loh, biar mereka mengerti gitu loh. Gitu. Iya. Saya nggak mau EGP gitu. Kalau dibully gitu saya tetap lawan, saya tetap terangkan. Kok kamu gitu sih? Harusnya ngomongnya nggak boleh gitu. Saya jelasin gini gitu. Tapi lembut gitu loh. Berarti Itu Ibu sih yang ini saya. militannya Bapak Yahweh ya, haleluya. oh Taranya. Iya. Jadi memang kita paksa, maksud saya berpikir Iya. gini, saya harus paksa diri saya untuk mengatakan hal itu dimanapun saya berada gitu loh. Jadi biar citra itu bagi mereka yang mendengar yang itu, oh ibu ini nggak pernah lepas dari kata-kata itu gitu loh. Itu walaupun suka dan nggak suka ya, itu seperti nanti kalau yang suka dan nggak suka ya itu bisa dikatakan PGP lah, lu mau suka sama gua nggak, penting gua udah ngomong gini gitu. Itu sih maksud kalau saya sekarang ini. Ada Ega. Ya, kalau Bu Mindu ini kok di mana aja cerita tentang Bapak Yahweh. Dahsyat. Luar biasa Bu Mindu. Pokoknya ada kesempatan cerita, ya toh? Iya, Harus pasti begitu. saya cerita. Saya kemarin tuh berdebat dengan daerah seberang kita ya. Kan kalau mereka mengatakan bahwa Tuhannya tuh nggak berwujud, nggak inilah begitu gitu ya, kita ngerti gitu. Terus saya bilang, kalau nggak berwujud ngeri dong, aku bilang. Maksudnya, lah kalau Bapak Yahweh saya berwujud, ya Bapak, aku gitu. Diem tuh. Kalau nggak berwujud ya, aku bilang, saya ngeri dong kalau saya punya Tuhan seperti itu. Saya bilang gitu. Kalau Bapak saya sudah tahu dia Bapak, makanya kita panggilnya Bapak Yahweh. Udah sepenggal itu kata-kata itu membuat 7 apa 8 orang terdiam.
besoknya nanya lagi, Bu, memang kalau dia berwujud berarti memang kita sama ya? Ya iyalah, kalau nggak berwujud kita takut lah, ngeri-ngeri sedap, aku bilang. Iya juga ya Bu. Ya iya, coba Anda bayangkan punya Tuhan tidak berwujud, mengerikan kan? Sedangkan kita yang punya sudah sehari-hari dengar dengan kebiasaan ada roh-roh gelap aja kita takutnya setengah mati. Nah bisa bayangkan kan kalau bapakmu tidak punya berwujud, apa Anda tidak takut setengah hidup setengah mati? Aku bilang gitu. Langsung diem lagi. Ya, begitulah kalau ibu cerita dengan saya hanya sepenggal-sepenggal, tapi menurut saya itu masuk ke otak mereka. Jadi setiap hari bertanya tentang hal itu sedikit-sedikit. Itulah hidup saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga gitu, di sekeliling ibu-ibu gitu. Nah sekali saya tutup mulut pada waktu itu saya nggak sehat, sakit, itu bingung mereka tanya, kok tumben ibu nggak cerita Bapak Yahweh? Seperti itu. Jadi memang saya sudah citranya ibu Bapak Yahweh. Jadi maksudnya ya saya ingin mengajak semua orang ya kayak Mas Faris gitu, kita nggak usah malu gitu menceritakan tentang itu, sekalipun sekeliling kita, biarin citra kita bahwa kita memang membicarakan tentang hal itu gitu. Karena kapan lagi, saya bilang kan, waktunya udah sangat sedikit gitu. Kapan lagi kita membicarakan tentang Bapak Yahweh kalau bukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi kalau saya belanja juga, oke, makasih ya Pak, Bapak Yahweh memberkati. Ibu nyebutnya nggak salah, Tuhan memberkati. Oh nggak, saya bilangnya Bapak Yahweh memberkati. Oh ya, sama-sama ya, Bapak Yahweh memberkati Ibu juga. Jadi mereka nggak sengaja, mereka juga ngucapin begitu. Itu bayangin itu tukang sayur semuanya. Saya ajak ngomong begitu. Gitu. Itu kesaksian saya ya, Mas Aris. Gitu. Iya Bu. Nah, aku juga mau sharing nih Bu. Nah, kalau tadi kan aku bilang kan aku kan dulu kan malu ya untuk bisa mengakui Bapak Yahweh itu ya di hadapan keluargaku. Nah, kemarin begitu aku ke Bogor lagi, liburan ke Bogor. Nah, aku itu sudah berani untuk aku bisa sharing sama keluargaku. Ini loh aku sarang gitu loh. Aku udah dalam naungan Bapak Yahweh gitu loh. Dan bahkan aku bukan sekedar ini loh, aku juga sharing gitu loh. Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang benar. Bapak Yahweh itu Tuhan yang dahsyat gitu. Tapi aku nggak berusaha memojokkan pihak sana. Jadi yang penting aku sudah sampaikan poinku gitu loh. Iya betul. Yang seperti Bang Robi waktu itu cerita tentang Bu Mindo, suaranya kok kecil Bu Mindo? Ya, yang waktu Bang Robi cerita tentang tulisan Bapak Yahweh itu di dalam kalau kita kan kitab suci ya, kalau mereka kan Alkitab itu, kita juga bisa tahu tuh, Mas Haris bisa tunjukin. Saya juga waktu itu dikasih tahu Bang Robi itu di dalam kamus ya kan, di kamus yang paling terakhir itu kan ada kata Tuhan sama dengan artinya Bapak Yahweh. Jadi sebenarnya cuman ya kita tahulah bahwa Alkitab mereka itu tidak menuliskan Bapak Yahweh, sudah hanya menggantikan dengan bahasa yang lama gitu ya, nama yang lama itu kan istilahnya kan salah gitu loh. Jadi saya selalu tekankan itu. Jadi mereka sekarang ini, mereka yang lama itu ya, orang teman-teman yang Yunani ini, yang masih percaya Yunani ini, dia jadinya kaget setelah saya kasih tunjuk itu. Saya bilang, siapa bilang kalau kita salah, harusnya kita mengatakan Bapak Yahweh. Nggak ada kayak gitu. Oh, Bapak Yahweh nggak ada? Aku bilang ada. Di Alkitab nggak ada. Siapa bilang di Alkitab nggak ada? Coba buka kamus kamu di paling belakang. Artinya Tuhan sama dengan Bapak Yahweh. Yahweh sama dengan Tuhan. Aku bilang itu sama. Kenapa kita tidak kembali lagi ke hal itu? Aku bilang. Pas mereka lihat, iya ya. Jadi sudah hampir lumayan saya memberitakan ini kepada teman-teman saya yang masih dalam bahasa lama untuk kembali mengetahui tentang itu. Jadi jangan antipati gitu loh dengan kata-kata Bapak Yahweh gitu. Mereka langsung udah
ngejudge jelek gitu. Oh kamu udah begini berarti begini. Bilang coba mempelajari itu dengan yang benar sebenarnya. Sedikit-sedikit aja, nanti kalau nggak tahu nanti saya kasih tahu lagi. Nah, lumayan sih Bang Robi kemarin tuh banyak-banyak juga ya nanya-nanya di WA gitu. Iya juga ya katanya. Iya juga ya gitu. Ya, memang harus kita aktif ya kalau menurut saya ya dalam berharga. Karena waktunya udah sangat sedikit gitu loh memberitakan ini. Kalau kita nggak terus gitu, ya kapan lagi gitu loh. Jadi saya juga walaupun berteman sama siapapun di sekitar saya, siapapun saya berada di teman-teman saya gereja yang lama, itu tetap saya beritain. Suka mau nggak suka, tetap saya kasih tahu tentang kebenaran. Mau dari Alkitabnya oke, mau dari kitab suci saya oke. Ini kita membutuhkan ini LOP ini begini. Bu Mindo suaranya kecil sekali, Bu Mindo. Oh kecilnya? Enggak kok, aku udah gede. Udah Jadi deketin. aku Kecil nggak Faris suaranya? Cukup kecil. Iya kan? oh kecil. Ya jadi seperti itu. Jadi saya tetap kasih tahu ke teman-teman bahwa kita harus kasih tahu nama yang benar gitu. Jadi walaupun saya sekarang hanya di rumah atau dimanapun, saya tetap kasih tahu itu gitu loh. Jadi maksud saya juga ngajak Mas Faris juga nggak usah malu, nggak usah takut dimanapun, nggak usah takut lagi. Saya sudah nggak ada rasa takut, mati rasa takut saya kayaknya tuh beneran. Yang ada saya terus bingung, duh kapan lagi nih, siapa nih yang dia belum denger nih kayaknya, dia ini belum denger nih, aku gitu doang. Jadi setiap saya ketemu sini, oh kayaknya dia belum denger nih, harus kutain nih. Oh kesini dia kayak belum denger nih, harus ku cerita. Gitu aja tuh saya melihat mereka itu gitu sih kesaksian saya Mas. Wah, luar biasa. Haleluya. Ya, ini tadi ada Ibu Ega, tapi udah keburu mental duluan ya, keluar. Iya. Oke, Bu Mindo masih ada yang mau ditanyakan untuk Faris, Bu Mindo? Cukup sekian aja sih. Oh. Kita lama ndak jumpa loh ini Bu Mindo, ya kan? Ada loh, 2 bulan ada ya Bu Mindo ya? Sebelum Lebaran kita nggak live loh. Iya Bang. Saya pikir Abang nggak siaran-siaran, makanya saya tanya kok tumben udah lama nggak siaran-siaran sih Bang gitu. Taunya saya yang ketinggalan berita ya Bang. Enggak, memang saya kan ada renovasi rumah, jadi kalau mau live itu udah kecapean banget Bu Mindo. Kan kalau kita live itu kan kita harus fokus ya. Jadi apalagi ada narasumber itu kan kita harus benar-benar fokus supaya ya bisa dapat pesannya gitu. Nah seperti Mas Faris ini kan kalau saya tinggal mana bisa saya dapat info poin-poinnya dari Mas Faris, kan nggak bisa. Ini banyak hal positif yang banyak bisa kita pelajari dari Mas Faris. Meskipun masih muda, tapi cara berpikirnya dewasa. Ya, Bapak Ibu luar biasa. Haleluya. Nah, ya, maju terus Mas Faris. Pelayanan di Youth. Ajak teman-teman Youth untuk bisa live. Tolong kalau bisa Mas Faris teman-teman Youth yang punya kesaksian diinfokan untuk berani memberi kesaksian di live stream, terutama di Gamal Channel. Puji Bapak Yahweh kalau Youth ada channel sendiri, nah diaktifkan tuh kesaksian-kesaksian di situ. Iya kan? Luar biasa. Tapi dicoba ya Om. Jangan dicoba, harus dijalankan dong. Digerakkan. Karena kalau dicoba itu nanti antara ya dan tidak, kan gitu. Iya kan? Oh iya. Harus bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Mas, yang saya tahu kan anak muda itu kan gaul ya Mas Faris. Jadi masa kalah dengan ibu-ibu kayak saya yang hanya di rumah gitu. Masalah cabai, bawang, masa kalah Mas Faris sama saya yang berani gitu loh. Harus berani Mas Faris. Iya. Bawa jiwa-jiwa. Oke, siap.
Karena gini, kalau saya lihat anak-anak youth di Alef Tau Magelang itu sebenarnya sudah tidak diragukan lagi, ya. Tinggal porsi untuk ininya, untuk mengarahkannya saja. Jadi kalau masalah komitmen, wow, luar biasa mereka. Coba bayangin ya, kalau pelayanan di KPI Alef Tau Magelang itu Sabat itu jam 5 pagi. Pertanyaannya, mereka harus bangun jam berapa? Itu anak-anak youth loh. Ya, anak-anak youth, anak-anak muda. Mereka harus bangun jam 4 itu paling tidak, harus mandi pagi, apalagi Magelang dingin, luar biasa itu. Airnya seperti es, ya kan? Iya, benar. Nah, luar biasa loh pelayanannya itu anak-anak di KPI Alef Tau. Nah, kalau misalkan ada live stream seperti ini, itu akan mengasah anak-anak muda untuk bisa tampil menjadi seorang leader, pemimpin. Yang pertama berani ngomong, terus cara berkomunikasi, ya. Itu banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari live stream ini gitu. Ya mungkin karena ini di YouTube juga sudah terputus, tapi nggak apa-apa, akan saya reupload karena memang sinyalnya sangat buruk, ya. Maaf ya Bapak Ibu, teman-teman. Dan yang pasti saya mau mengucapkan terima kasih buat Faris yang bersedia meluangkan waktu untuk bersaksi di Gamal Channel. Luar biasa sekali kesaksiannya, dan biarlah Bapak Yahweh sendiri yang dimuliakan, bukan karena Amin. kuat dan gagah kita, tetapi karena Bapak Yahweh, hanya Dia yang harus kita tinggikan. Amin. Terima Oke. kasih Pak Robi. Sukses Sudah besar. kasih saya kesempatan ya bisa sharing di channel ini. Kiranya apa Haleluya. yang saya sharing ini bisa jadi berkat bagi yang Amin. nonton. Amin. Haleluya. Amin, amin. Maju terus, semangat dalam melayani Bapak Yahweh. Jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar. Jangan berhenti memberitakan kebenaran, keselamatan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Baiklah, mari kita tutup. Juga Gamal Channel. Haleluya. Kita tutup dalam doa. Faris yang pimpin ya. Oke. Mari kita berdoa. Maha besar Bapak Yahweh, kami bersyukur ya Bapak, Engkau telah memberikan kami waktu ya Bapak untuk kami dapat bisa berkumpul melalui live streaming ini, melalui sesi call ini ya Bapak, sehingga kami dapat bisa bersama-sama berbagi kebesaran-Mu, kekuatan-Mu, keajaiban-Mu ya Bapak di hidup kami, sehingga kami dapat bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih taat lagi kepadamu ya Bapak Yahweh. Ya Bapak Yahweh, kami akhiri sesi ini, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Faris, Bapak Yahweh memberkati. Titip salam buat Mama ya. Apapun yang dikerjakan Faris menjadi berhasil. Amin, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih Bu Mindo, terima kasih Pak Desmond. Terima kasih buat teman-teman Gamal semuanya. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Jangan lupa itu ya, upload Shalom. Gamal ya. Gamal ya. Oh ya, jangan lupa subscribe Ya, Gamal. Iya, aku pengen nonton lagi yang kemarin. Ya, nanti saya reupload. Ya, saya reupload. Dengan yang Mas Haris ini juga nih tadi biar lengkap, tadi saya nggak begitu. Oke. Siap. Ya, Siap, ini makasih, langsung Mas saya Haris. upload Bu Mindo. Sama-sama Ya. Bu. Oke. Terima kasih juga. Terima kasih. Shalom. Shalom, shalom.